Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan skill lab kali ini, kita akan bersama-sama berlatih bagaimana menghadapi suatu kondisi luka, baik itu luka akut dan luka kronis. Kita mulai saja. Yang pertama, kita harus pahami dulu apa itu luka akut dan luka kronis. Jadi, akut dan kronis itu ditentukan oleh onset terjadinya luka, ya. Luka akut itu luka akibat pembedahan misalkan, berarti luka yang sifatnya baru saja muncul, atau karena trauma, kecelakaan lalu lintas, ya, akibat korban penusukan, atau luka tidak sengaja kejadian di rumah tangga, seperti tersayat pisau dapur, ya, atau terjatuh dan muncul luka di kulit, ya. Seperti kita ketahui bahwa luka itu adalah suatu kondisi diskontinuitas dari jaringan kulit kita, ya. Ada yang meliputi seluruh bagian kulit ataupun hanya sebagian saja. Bahkan ada yang sampai luka itu dalam, ya, sampai dasarnya adalah tulang ya, sampai hard tissue. Kemudian luka akut itu relatif cepat, ya, penyembuhannya apabila ditangani dengan baik. Kita bisa melakukan suatu penjahitan atau yang disebut sebagai primary closure, penutupan luka secara primer, ya, atau ada juga penutupan luka secara sekunder, yang dimana kondisi tersebut dilakukan apabila misalkan ada seorang luka kemudian kehilangan bagian kulit cukup banyak sehingga tidak mungkin melakukan suatu penutupan dengan penjahitan, maka nantinya kita akan melakukan dan kemudian luka itu akan dengan sendirinya menutup seperti sedia kala, ya, muncul kulit lagi dengan berbagai macam tahapan penyembuhan luka. Dan juga ada luka yang disebut sebagai penyembuhan tersier, ya. Misalkan pada kondisi luka yang sebenarnya mampu ditutup dengan penjahitan, namun karena kondisi kotor misalkan farming injury, terlalu banyak pasir, kontaminan, kita biarkan dia dengan terbuka terlebih dahulu atau pasang drain atau pasang tampon, ya. Yang nantinya kemudian kita akan melakukan primary closure. Kemudian yang berikutnya adalah luka kronis, ya. Luka kronis ini didefinisikan sebagai luka yang tidak menutup dengan selang waktu paling cepat 4 minggu, ya. Jadi sudah 4 minggu tidak terjadi suatu proses penyembuhan luka sebagaimana dengan tahap penyembuhan luka yang sebenarnya harus terjadi sampai dengan 3 bulan, ya. Kalau misalkan kondisi seperti ini muncul, kita bisa sebut sebagai chronic wound atau luka kronis. Misalkan luka-luka akibat luka bakar yang sangat luas, ya. Kemudian ada gangguan sirkulasi pembuluh darah. Kemudian luka-luka pada pasien diabetes mellitus, ya. Atau luka pada kasus-kasus keganasan, ya. Atau luka yang infeksinya tidak terkontrol. Infeksi terus-menerus, dia akan stasis pada fase inflamasi, ya. Jadi lukanya tidak akan masuk ke dalam fase yang berikutnya. Kita lihat ke slide berikutnya. Ini adalah fase penyembuhan luka, di mana pada waktu terjadi luka pertama kali, luka akut, terjadi suatu proses hemostasis, ya, dengan perdarahan, kemudian inflamasi, kemudian terjadi suatu proses berikutnya, mulai dari hari ketiga, hari kelima, sampai ke hari 21, yaitu proliferasi, ya, penutupan luka sudah mulai berjalan di sini. Nah, kemudian hari ke-21 dan seterusnya, dia terjadi suatu penyempurnaan dari kulit, ya. Jadi di sini sudah terjadi penutupan luka. Kalau sampai hari ke-30, ya, atau 4 minggu, tidak terjadi proses yang semestinya, itu sudah dibilang dapat disebut sebagai suatu luka yang kronik, ya. Mungkin dia hanya masih terjadi suatu inflamasi, peradangan di sini, ya, tidak masuk ke dalam tahap berikutnya. Kebanyakan terjadinya luka kronis adalah masih terjadi fase inflamasi yang berkelanjutan, jadi stuck on inflammatory phase, ya. Jadi dia tetap ada di sini. Nanti kita perlu monitoring pada waktu kita melakukan asesmen suatu luka, ya. Kita bisa lihat prosesnya sangat panjang hingga 1 bahkan 2 tahun
untuk mencapai kulit dengan kekuatan mendekati normal ya. Jadi kalau masih 30 hari, itu kekuatan luka hanya sekitar 15 sampai 20%. Jadi kalau 30 hari luka kita misalkan pasca operasi mau ditekan, dibuka itu masih bisa ya, hanya 20%. Dengan force yang cukup besar kita masih bisa membuka luka ya. Nah, kita mulai dari berlatih di skill lab. Yang pertama adalah melakukan asesmen ya. Asesmen itu penilaian terhadap suatu luka ya. Kita lakukan, misalkan di gambar ini ada beberapa contoh luka ya. Yang di atas adalah luka yang sifatnya akut. Ini pasca kecelakaan, trauma, terjadi robekan di atas alis ya. Kemudian ada muncul luka robek di sini ya. Dengan dasarnya berupa otot di sini ya. Otot kita tidak bisa melihat jaringan lemak yang cukup jelas. Kemungkinan di sini ada otot, kemudian ada kulit, ya kulit, dan lukanya bentuknya tidak beraturan. Ya. Kalau yang di bawah adalah contoh dari luka kronis. Ya. Pada luka akut kita bisa melihat masih banyak terjadi perdarahan. Ya. Di sinilah terjadi suatu hemostasis. Ya. Di sini terjadi penumpukan kuat dari faktor-faktor pembekuan, ya, sehingga tidak terjadi perdarahan yang terus-menerus. Warnanya juga masih sangat merah, ya, masih banyak terjadi terbukanya pembuluh darah di sini ya, di kulit maupun di lapisan yang lebih dalam lagi. Berbeda dengan luka kronis, biasanya tidak terjadi suatu udem ya, kemudian warnanya lebih pucat. Ya, kita bisa lihat di sini ada sclaf atau jaringan nekrosis berwarna kekuningan ya. Dan ini juga ada suatu luka yang cukup luas ya. Luka ini sebenarnya bisa dikategorikan suatu proses penyembuhan yang lebih lama daripada luka yang akut. Kenapa? Karena di sini lukanya luas, tapi kalau kita mau lihat jenis luka kondisi lukanya, termasuk yang baik ya, tidak ada discharge, kemudian tidak udem jaringan sekitarnya, tidak kemerahan ya. Hanya saja dia penyembuhan secara sekundernya butuh waktu di sini. Jadi biasanya luka itu kalau dilakukan dengan baik dengan prosedur yang baik ya, itu nanti dia dari pinggir akan maju terus epitelisasi menuju ke tengah ya. Prinsipnya dia memang sentripetal ya, jadi dari pinggir dia akan menuju ke tengah ya. Dengan kecepatan kurang lebih setengah sampai 0,7 mili itu rata-rata per harinya ya. Nanti ya per hari ya. Kemudian kalau kita ketemu pasien dengan kondisi seperti ini, apabila baru pertama kali bertemu, tetap saja kita lakukan anamnesis terlebih dahulu ya. Menanyakan apa keluhan pasien ya, bagaimana, apakah nyeri ya, apakah kualitas nyerinya sampai mengganggu pasien hingga tidak bisa beristirahat ya, apakah dengan pengobatan bisa efektif dan seterusnya. Nanti peneliti bisa membaca di buku petunjuk kira-kira apa saja yang perlu ditanyakan di keluhan yang dirasakan saat ini. Kemudian lukanya bagaimana ya, pada waktu terlanjur luka ini penyebabnya apakah di lingkungan yang kotor ya, misalkan masuk ke sawah setelah jalan lalu lintas ya, atau teriris dengan pisau yang berkarat dan sebagainya. Itu kita perlu tanyakan terkait dengan riwayat lukanya sendiri. Sehingga nanti kita bisa memberikan terapi yang proper ya, misalkan farming injury yang sangat kotor, tentu saja kita memberikan debri demang yang lebih apa namanya, lebih ekstensif lagi ya. Kita bisa buka lukanya lagi, semprot dengan kekuatan air yang lebih tinggi ya. Dan tentu saja mungkin membentuk sampai bahkan membutuhkan pembiusan ya. Kemudian kita tanyakan lagi riwayat kesehatan pasien secara keseluruhan, apakah mempunyai penyakit kronis ya, seperti diabetes, kemudian gangguan nutrisi, gizi ya, gangguan kegenyalan sel darah dan sebagainya, atau tuberkulosis ya dan sebagainya yang kira-kira nanti bisa mempengaruhi proses penyembuhan lukanya ya. Kemudian apakah pasien juga mempunyai kebiasaan merokok ya, atau bagaimana dengan kondisi luka sebelumnya apabila terjadi luka tubuh pasien, apakah termasuk yang gampang sembuh atau tidak ya, dan lain-lain ya, harus kita tanyakan. Kemudian kita menggali riwayat penanganan luka yang sudah pernah diperoleh. Misalkan tadi
di rumah oleh keluarganya ternyata disiram dengan minyak ya, minyak tawon ya, atau dikasih odol ya, atau dikasih mentega, dikasih telur, putih telur ya. Ada yang kepercayaannya dikasih putih telur nanti gampang menutup lukanya dan sebagainya. Itu perlu kita tanyakan di riwayat penanganan luka yang sudah diperoleh pasien. Kemudian konsekuensi luka dan bekas luka bagi pasien, seperti misalkan ini di dahi misalkan ya, nanti bisa terjadi misalkan scar yang cukup tebal, barangkali kalau perawatan tidak baik dia akan menarik matanya satu ke atas dan seterusnya ya. Kita perlu edukasi ke pasien ya, atau di persendian nanti bisa terjadi suatu kontraktur dan sebagainya. Setelah kita melakukan anamnesis yang komprehensif bagi pasien, kepada pasien, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik ya, tanda vital seperti biasa tekanan darah, kemudian nadi ya, kemudian suhu pasien ya, sampai dengan respiration rate. Nah, ini keperluannya misalkan itu yang luka kronis ya misalkan ya, dia sudah berbulan-bulan ada luka di kakinya seperti ini, dia mengeluh kalau malam tidak bisa tidur ya, demam, kemudian turun lagi suhunya naik turun ya, itu barangkali di bawah lukanya juga terjadi suatu inflamasi yang berat ya, ada nanah di dalamnya yang memerlukan tindakan lebih lanjut seperti debu demam misalkan ya. Kemudian kita periksa fisik umum, berat badan, status gizi ya, apakah dia konjungtivanya pucat ya, ada gangguan neurologis ya, pada pasien-pasien DM biasanya ada gangguan neurologis dan ada gangguan vaskularisasi ya, atau ada infeksi lain yang ada di tubuhnya, misalkan penderita TBC misalkan ya, atau penyakit infeksi yang lain yang ada di tubuh pasien perlu ditanyakan. Dan juga perlu diperiksa, dibuktikan secara pemeriksaan fisik ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik head to toe seperti biasa ya. Kemudian bagaimana dengan kira-kira kerusakan struktur di bawah lukanya ya, pembuluh darah, saraf, ligamentum, otot, dan tulang. Misalkan luka di area mata yang turun sampai ke hidung ya, yang kemungkinan bisa mencederai dari ductus nasolacrimalis-nya ya, atau luka di depan telinga ya, yang bisa kira-kira mencederai saraf-saraf wajah di situ ya, tegamentus atau facialisnya di situ ya. Atau luka di pergelangan tangan yang bisa memotong arteri dan radialis dan ularis pasien misalkan ya. Itu perlu kita antisipasi dengan pemeriksaan lebih lanjut ya. Didistal dari lukanya, misalkan kita evaluasi pembuluh darahnya, kita evaluasi sarafnya ya, pada pasien-pasien dengan luka-luka yang cukup lebar, cukup dalam, dan berada di daerah-daerah yang cukup vital ya. Kita lanjut ke tabel yang berikutnya adalah asesmen terhadap luka. Setelah kita lakukan anamnesis, pemeriksaan pasien, kemudian kita lakukan asesmen terhadap luka pasien ya. Kalau misalkan kita bertemu dengan luka seperti ini, misalkan luka kronik yang mempunyai segala macam bentuk permukaan luka ya. Sini sesuai dengan warnanya. Yang paling kita harapkan adalah warna pink ya. Itu disebut sebagai epitelisasi. Berarti ini fase penyembuhannya dia sebenarnya masih berjalan ya. Tapi ada juga di sini yang hitam dan yang kuning yang tidak diharapkan. Jaringan berwarna merah granulasi, artinya ini sudah mulai ada jaringan sehat yang mengisi kekosongan ya. Pada waktu awal mungkin di sini lukanya growong ya, lukanya kosong, terbuang dan dagingnya sebelah sini dan lukanya seperti kulit yang tanpa ada dasarnya di bawahnya ya, kosong. Jadi ini sudah menjadi granulasi. Nanti putus granulasi, kulitnya akan mulai bridging ya, dari tepi menuju ke tengah dan untuk lukanya. Tapi kalau misalkan ada jaringan-jaringan mati seperti jaringan nekrotik yang berwarna hitam ini, kemudian jaringan kuning seperti selaf ini, maka kita wajib melakukan tindakan pembersihan luka yang lebih lagi ya, dengan membiusan lokal. Kalau misalkan tidak ada tanda-tanda inflamasi di sekitarnya, seorang dokter umum juga punya kompetensi buat melakukan nekrotomi ya. Jadi dengan smooth kita lakukan gunting pelan-pelan, tapi kalau pasien yang merasakan kesakitan tidak nyaman, maka kita bisa gunakan injeksi lidocain ya. Dari arah dalam luka ke arah luar ya, supaya tidak sakit. Kalau misalkan kita suntik dari luar ke dalam, dia akan merasakan nyeri yang cukup lumayan ya.
Tapi kalau dari dalam luka ini biasanya tidak terlalu nyeri ya. Kemudian kita lakukan inspeksi tadi sudah ya, apakah ada kapitalisasi, granulasi, nekrotik dan sebagainya. Kemudian benda asing ya, misalkan dia akut, ya akut datang, ada pasir dan sebagainya, tentu kita harus bersihkan ya. Biasanya ada rumput-rumput, ada tanah, ada batu ya. Itu kita harus irigasi dengan cairan HCl, kemudian dibersihkan lukanya ya. Kemudian dasar lukanya bagaimana ya? Apakah dasarnya tulang, dasarnya otot, dasarnya lemak, atau masih ada jaringan sebagian dermisnya ya, kita harus nilai. Kemudian panjangnya diukur menggunakan penggaris, jadi bukan kira-kira. Biasanya nanti di mesh, di video nanti ada apa namanya yang kita bisa gunakan untuk mengukur luka ya. Pengukuran luka ini penting sebagai evaluasi pada waktu pasien kontrol nanti ya, karena kita bisa melihat apakah ada progres penyembuhan lukanya. Kalau misalkan tepi luka tidak maju ya atau dia stagnan, baru kita harus melakukan suatu tindakan membuat luka baru pada luka pasien ya. Panjang, lebar, kemudian dasarnya apa ya. Kemudian kalau bahan lukanya, kalau misalkan perawatan luka yang terlalu banyak cairan basah misalkan atau dia terendam air ya. Banyak pasien misalkan orang-orang yang sudah sepuh, dia pikun, kamar mandi, direndam lukanya ya. Itu biasanya nanti rasanya lembab terus-menerus ya. Overhidrasi, kemudian dia lembab. Dia menjadi sangat lembab sekali, basah, bukan lembab lagi, basah ya. Maka terjadi suatu maserasi ya. Maserasi juga akan menghambat proliferasi jaringan ya. Jadi lukanya akan stuck pada inflamasi lagi, jadi tidak maju ke fase berikutnya ya. Begitu juga kalau lukanya terlalu kering. Kalau lukanya terlalu kering, maka lukanya juga akan stuck pada fase inflamasi ya. Jadi luka tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu basah. Yang benar adalah lembab. Lembab itu dibayangkan adalah kasa yang kita lakukan diberi NaCl, kemudian kita peras maksimal mungkin sampai tidak menetes lagi airnya, itu disebut sebagai kasa lembab. Ya. Jadi perawatan luka yang sederhana dengan perawatan non modern dressing, kita bisa gunakan kasa lembab NaCl ya. Kemudian bau luka bagaimana ya? Jadi kita harus membau lukanya ini bukan pada saat belum dibersihkan, tapi pada setelah saat dibersihkan ya. Setelah dibersihkan, kemudian kita bisa evaluasi lagi pada waktu perawatan luka berikutnya, apakah lukanya berbau ya sehari-hari. Kalau berbau berarti di situ ada jaringan nekrotik yang masih ada, yang terus harus dibuang ya. Kemudian tepi lukanya bagaimana ya? Tepi lukanya ini apakah mengalami kemajuan setiap harinya ya, paling nggak setengah senti atau 0,7 mili ya setiap harinya ya. Bukan senti tapi mili ya. Ya memang kecil sekali ya. Jadi memang kalau misalkan ulkus yang atau luka yang cukup besar, itu pasien perlu diedukasi untuk bersabar ya. Dan perlu juga dukungan dari pasien dan keluarganya untuk faktor-faktor nutrisi misalkan, kemudian menjaga luka supaya tidak terendam air, ya, tidak basah, tidak kering, perawatan luka harian dan sebagainya itu perlu dukungan dari keluarganya ya, dan pasien sendiri. Setelah itu kita menilai jaringan di sekitar lukanya ya. Jaringan sehatnya bagaimana ya? Apakah kemerahan, kemudian ada bengkak atau tidak ya? Kalau dia kemerahan, kemudian ditekan kewarnaan dari luka, berarti dia ada area yang luka, menyimpan nanah di bawah-bawah di daerah sekitarnya ya. Itu kita harus lakukan debri demam ya. Kalau itu harus pembedahan, karena kita harus membuat luka baru yang cukup lebar, membersihkan luka ya. Itu disebut sebagai misalkan ulkus atau luka dengan selulitis di sekitar lukanya, itu perlu debri demam secara pembedahan ya. Kemudian kita laporkan hasil pemeriksaan kita bagaimana, yang kita temukan apa, apakah lukanya itu termasuk luka akut atau luka kronis, kemudian apa saja kendalanya, misalkan ada banyak kontaminasi, ya, ada jaringan nekrotiknya, ada jaringan selafnya, dan sebagainya, ada penyakit kronis yang diderita pasien, ya, ada gangguan nutrisi, ada gangguan vaskuler, ada gangguan saraf, dan sebagainya, ya. Dan kemudian menentukan apakah yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Nanti kita akan ke slide berikutnya ya. Nah, kemudian kita lakukan reassessment ya. Pasien datang lagi,
Kita setelah melakukan tata laksana yang pertama tadi, pasiennya datang lagi misalkan, kita lihat misalkan pada luka akut ya, lingkuman penjahatan atau primary closure seperti ini ya. Nah, ini datang kontrol ke kita bisa tanyakan keluhannya apa ya, misalkan datang ya, karena udah mulai mengering mukanya, udah mulai mengeras jalan sekitarnya ya, lembab dan sebagainya ya, mulai gatal ya. Kalau misalkan lukanya kira-kira seperti ini, kita bisa lakukan evaluasi ya. Luka yang baik adalah luka yang tidak terlalu tension seperti ini ya. Ini resiko terjadinya suatu apa namanya keloid ya. Sekali pada lukanya ya. Jadi kalau terlalu tension seperti ini, luka yang baik tidak terlalu tension. Luka pada kulit itu sifatnya hanyalah mendekatkan ya, mendekatkan saja. Tapi yang di suku tisnya lah yang benar-benar harus rapat ya. Nah kemudian kalau kontrol dengan keluhan sering demam, kemudian kita lihat lukanya ternyata ada nanah seperti ini, kita lakukan pembersihan luka dengan infus NaCl, kemudian kita push sekitarnya ya, sampai nanahnya tidak keluar lagi, dibilas lagi, kemudian diberikan misalkan topikal antibiotik, dirawat lagi sebagai luka dengan perawatan yang moist ya, karena prinsip luka perawatannya haruslah moist ya. Nah, dengan catatan kita sudah membuang jaringan-jaringan nekrotik, jaringan eksudat berupa pus ya, atau jaringan selaf ya. Kemudian vaskularisasi bagaimana ya, tetap diperiksa, bisa dengan cara sederhana CRT seperti ini, kemudian dengan meraba arteri dengan sesuai dengan angiosom yang sudah kita lakukan bersama ya. Kemudian perubahan ukuran luka apakah ada progresnya ya, setiap minggunya bertambah kira-kira berapa mili ya. Kemudian perubahan dasar lukanya bagaimana, tepi lukanya apakah mengalami kemajuan atau tidak ya, jaringan sekitarnya bagaimana ya. Kemudian discharge-nya bagaimana, keluar pus atau hanya serus saja, jaringan di bawah kulit, sukutis yang overproduksi ya, itu hanya perlu dibersihkan saja. Dan kemudian apakah dengan manajemen yang sederhana tanpa tindak lanjut, apakah masih efektif untuk penyembuhan lukanya, atau kita perlu melakukan tindakan, misalkan pada gambaran di pojok bawah ini, lakukan suatu tindakan nekrotomi ya, dengan lokal anestesi karena jaringan sekitarnya masih baik ya. Kita lihat ke slide berikutnya, jadi ini keterampilan yang dinilai, reassessment luka ya, pada waktu pasien datang, setelah dia melakukan tata laksana yang pertama ya. Nah ini datang pasien yang tadi ternyata dia punya jaringan nekrotik, jadi silakan adik-adik bisa berlatih menghilangkan jaringan nekrotik pada buah pisang ya. Hati-hati menggunakan mesh atau scalpel ini ya, tidak boleh bercanda. Jadi harus serius bagaimana bisa mengangkat jaringan dengan seminimal mungkin mengorbankan jaringan sehat ya. Karena jaringan sehat ini sangat berharga buat pasien ya. Setiap milinya berarti nih kita lihat ya, 0,6 sampai 0,7 milimeter per hari, bukan sentimeter ya. Jadi sedikit sekali. Jadi kalau misalkan kita terlalu boros jaringan, dia sembuhnya juga semakin lama ya. Jadi nanti latihan membuang jaringan nekrotik pada buah pisang, yaitu area yang kehitaman pada pisangnya. Nah ini kita buang sampai jaringannya itu viabel. Viabel artinya jaringan hidup, dia kemerahan ya, ada pembuluh darahnya. Dan lakukan nanti informasi sederhana, mohon izin pada pasien akan dibuang jaringan nekrosisnya. Kemudian latihan aseptik, cuci tangan, sarung tangan sudah pernah dipelajari sebelumnya. Kemudian disinfeksi luka dengan kasar menggunakan povidone iodin. Dibersihkan secara gentle dulu dengan larutan salin ya, NaCl. Kemudian kita tes apakah pasien kesakitan atau tidak ya. Kalau tidak kesakitan, misalkan pada pasien lupus dia kita bisa langsung tanpa NaCl, tanpa lidokain atau pembiusan. Tapi kalau misalkan pasien mengeluh kesakitan, kita bisa lakukan pembiusan secara lokal dengan lidokain. Lakukan nekrotomi ya, dari tepi, kemudian hati-hati dasarnya jangan terlalu dalam ya, karena ada pembuluh darah sekitar jaringan misalkan ya. Nanti berlatihlah mengangkat kulitnya saja, ya. Kalau bisa, misalnya jangan sampai kena ya. Kemudian setelah itu nekrotomi semua, dibilas lagi dengan pasta NaCl, kemudian ditutup lukanya dengan spatula, kasta lembab NaCl, dan lakukan plester sesuai dengan lukanya. Plastering sesuai dengan luka, kenapa? Karena kalau terlalu luas ya,
itu nanti jaringan sekitar kan ada kelenjar eksokrine, kelenjar keringat dan lemak ya, dia akan berada di bawah kasa, kasanya akan mengotori area lukanya. Jadi kita harus minimal mendekati luka ya, tapi juga harus cukup kuat memegang plester di sekitar area lukanya itu ya. Jadi ini ada time, tissue management, kalau ada jaringan nekrotik kita harus buang ya. Kita kontrol inflamasi dan infeksinya. Kalau pada fase akut kita kasih antibiotik, atau fase kronik, luka kronik yang masih terjadi suatu pus dan sebagainya, kita bisa kasih kontrol dengan pembersihan luka setiap hari, sehari 2 kali ya. Kalau misalkan kasanya tiap hari sudah basah 2 kali, ganti 2 kali ya, sampai benar-benar tidak ada agen infeksinya lagi ya. Kemudian perawatan luka dengan lembab ya, moist, dan terakhir kita evaluasi tepi lukanya apakah mengalami kemajuan seperti yang diharapkan, bergerak ke tengah rata-rata 0,6 sampai 0,7 mm per hari ya. Itu dia time. Sekarang kita akan melihat video bersama-sama. Sebentar saya akan share dulu. Ya, ini kita lihat buah pisang ya. Ini kita lihat dilakukan pengukuran terhadap jaringan nekrotik pada buah pisang itu dengan mesh ya. Karena skalpel juga ada ukurannya nih. Kita bisa lihat ukurannya berapa. Kemudian kita lakukan apa namanya, pengecekan ya, bagian-bagian mana kira-kira yang harus kita buang ya. Menggunakan pinset dengan gentle, tidak boleh terlalu keras gitu tadi apa pegangnya. Kemudian kita lakukan disinfeksi ya, disinfeksi. Kita sudah menggunakan handscoon, alat-alat sudah disediakan, disinfeksi dengan gentle menggunakan povidone iodine secara melingkar ya. Kemudian diulangi lagi sekali lagi. Kemudian kita, kalau area cukup luas, kita bisa pakai dup lubang ya, karena akan lebih menjaga sterilitasan. Tapi untuk kasus ini, karena kita berlatih dengan buah pisang, maka kita tidak perlu masang dup ya, nanti akan membuat kesulitan ya. Nah, pada pasien kita tes, kalau nyeri kita lakukan pembiusan dengan lidocaine dengan arah jarum menuju ke tepi luka ya, jarum ke tepi luka, dari dalam luka ya, dari dalam luka menuju keluar ya. Teknik ini lebih nyaman buat pasien karena lebih tidak sakit ya. Nyeri itu biasanya karena kita menembus kulit, tapi kalau kita di bawah kulit akan lebih mengurangi sakit atau nyeri ya. Setelah itu kita tes apakah pasien masih merasakan nyeri atau tidak. Kalau sudah tidak nyeri, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuang jaringan nekrotik. Yaitu ada jaringan nekrotik berupa kulit yang terbuka, diibaratkan ya, jadi kita gunakan gunting. Kita bisa lakukan nekrotomi dengan gunting jaringan atau dengan mesh ya. Kalau sudah terbuka gini kita bisa gunting saja ya. Setelah kita gunting, kita evaluasi, ternyata di bawahnya masih ada jaringan nekrotik yang kehitaman ya. Kita lanjutkan dengan menggunakan mesh ya. Kita iris di sekitar jaringan nekrotik, tidak terlalu boros jaringan ya, jadi mepet dengan jaringan sehat dan jaringan nekrotiknya ya. Tidak terlalu membuang banyak jaringan sehat ya. Nah, itu kita ambil kulit pisangnya yang ada warna hitam dan coklat. Diibaratkan itu adalah jaringan nekrotik dan jaringan saraf ya. Kemudian kita lakukan nekrotomi ya, dengan bantuan pinset untuk memegang jaringan nekrotiknya, dan kita buang kulit pisangnya ya, pisangnya seminimal mungkin. Kalau misalkan pada tubuh manusia kita lakukan sampai dia berdarah ya, sampai dia berdarah. Ini karena tidak ada darahnya, kita anggap jaringan putih itu adalah jaringan sehat. Itu masih ada jaringan hitam lagi, kita harus bersih. Langsung kita lakukan pengguntingan saja dengan gunting ya. Gunting itu lebih mudah untuk manuvernya ya. Kalau misalkan kondisi lukanya tertentu juga ya, seperti tadi kulit yang menganga tadi ya, dibandingkan dengan menggunakan mesh.
Setelah kita lengkotomi, kita cuci lagi dengan NaCl ya, sampai bersih, diulang-ulang berkali-kali. Kalau misalkan, kotor sekali kita bisa menggunakan peridrol, kemudian dibilas dengan NaCl ya, kemudian menggunakan, povidone iodin ya, bilas lagi dengan NaCl ya. Tapi kalau sudah cukup bersih kita bisa pakai NaCl saja, dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian ditutup dengan, eee, Sofratul ya, Sofratul. Jadi Sofratulnya terlalu besar, jadi kita harus kurangi sesuai dengan ukuran lukanya ya, ukuran lukanya. Kita kurangi dulu Sofratulnya karena terlalu besar, ukuran gunting ya, seperti tadi yang saya bilang kalau terlalu luas penutupnya itu juga tidak baik bagi pasien. Nah, ini kita tutup Sofratul, kemudian berikutnya kita bisa gunakan, metode yang, biasa ya, kalau di luka yang beneran kita pakai kasa lembab 1 lembar, NaCl ya, kemudian kasa lagi di atasnya cukup tebal ya. Nah, ini sebagai latihan saja 1 kasa, kemudian kita tutup dengan, Hipavik ya, menutupi semua area lukanya ya, harapannya bisa menjaga kelembapan, menghindari kontaminasi dari dunia luar ya, kuman, keringat, dan sebagainya ya. Jadi kita, rawat tertutup, seperti ini. Kemudian nanti dilakukan penggantian, perban apabila sudah muncul eksudat ya, pada bagian kasa yang paling atas ini. Selamat, kira-kira seperti itu videonya. Nanti silakan mahasiswa berlatih secara mandiri, mulai dari, asesmen luka tadi ya, anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik ya, kemudian reassessment lagi, kemudian melakukan dikotomi luka secara mandiri. Selamat berlatih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.